anugerah selalu besar dan berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Kadang-kadang kami berpikir dalam melewati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kami tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi Engkau selalu memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Ketika dalam kesesakan Engkau ada, ketika dalam duka Engkau ada, bahkan dalam suka Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jika hari ini kami telah berbakti memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami telah membawakan syukur kami mulai dari pujian Bapa yang kudus. Dan kami percaya bahwa setiap kebenaran syukur kami yang kami bawa pada hari ini itu boleh menyanyikan satu duka yang hendak menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk menemukan kabar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang memulihkan hidup kami. Firman-Mu lah yang membawa kami Tuhan kepada suatu kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir mulut kami dan urapi setiap hati kami. Setiap kami mendengar firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami yang maksud dan rencana Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang benar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, kita baru saja melewati satu masa momentum yang dimana seluruh dunia memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan ketika hari pencurahan Roh Kudus, begitu banyak murid-murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, sampai pada akhirnya mereka diberikan keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang awal mulanya mereka hidup di dalam ketakutan untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merdeka, yang memiliki keberanian menyatakan kepada dunia bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saya yakin percaya bahwa korban syukur yang telah kita naikkan pada hari ini melalui puji-pujian itu telah menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah berita bagi kita dan terang bagi kita. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan menjadi makanan, roti kehidupan bagi kehidupan saudara dan saya, agar kita dapat memperoleh suatu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Hari ini saya ingin sekali untuk membagikan tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, saya beri sebuah tema atau judul, yaitu pertobatan adalah kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan dan pemulihan. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yaitu pertobatan adalah kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan dan pemulihan. Yang menjadi renungan kita pada hari ini yang berlandaskan pada kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-17. Bantuan pada hari ini terambil dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Saya mengajak kita semua untuk membaca tentang firman Tuhan. Kaum pria atau kaum lelaki akan membaca ayat yang benar, dan kaum wanita akan membaca ayat yang ganjil, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Kaum pria akan membaca ayat yang benar, dan kaum wanita akan membaca ayat yang ganjil, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dengan dipikir dari lembaga Alkitab, yaitu janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena
Dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu dijauhkan daripadamu, dan akan mengusir ke seluruh negeri dan tandus, barisan semuanya ke laut timur, dan barisan semuanya ke laut barat. Maka rusuknya dan laut airnya akan naik, sebab Ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah yang berlahan gunung hijau, pohon menghasilkan buahnya, dan pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepada hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat ini yang bertemu dengan gandum, dan tempat merasa simpan anggur dan minyak. Lanjut. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentara yang besar yang dikirim ke antara kamu. Maka kamu akan banyak miliknya, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatmu tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sampai di sini membaca firman Tuhan, kapok lihat berbagai ilmu, kapok lihat segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi. Bapak Ibu saudara yang jemaat yang sangat kasih dari betapa oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap orang mendambakan dan mengharapkan ketika mereka menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini memperoleh satu kebahagiaan dan mengalami namanya pemulihan. Dan tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini ketika dia menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia, dia tidak mengalami namanya satu kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan dan pemulihan menjadi satu yang dinantikan oleh setiap insan manusia, baik orang yang telah mengenal Allah maupun orang yang belum mengenal Allah. Kalau kebahagiaan dan pemulihan menjadi satu hal yang dinantikan oleh setiap insan manusia, baik orang yang mengenal Allah maupun orang yang tidak mengenal Allah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah caranya agar kita memperoleh kebahagiaan dan pemulihan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, untuk memperoleh kebahagiaan dan pemulihan di dalam kehidupan saudara dan saya, maka tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selain kita hidup di dalam pertobatan. Tidak ada cara lain agar hidup kita mengalami satu kebahagiaan dan mengalami satu pemulihan yang sejati sebagai orang percaya. Saya kita hidup di dalam pertobatan. Pertobatan adalah sebuah satu kehidupan yang dimana Allah menghendaki kepada setiap insan manusia ciptaannya. Allah menghendaki agar setiap umat ciptaannya hidup di dalam pertobatan. Ketika umat itu hidup di dalam pertobatan, maka setiap umat Allah berhak mendapatkan janji-janji Allah. Ya. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, tidak semula kejatuhan manusia pertama ada dan Hawa. Bagaimana mereka mengalami satu masa yang awalnya hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Allah di Taman Eden, akan tetapi
akan menuju kepada suatu kebinasaan. Bapak Ibu, saudara yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan itu, buah pohon kehidupan yang ada di taman ini. Dan pada saat itu mereka menjadi telanjang. Dan mereka berusaha untuk menutupi telanjangan dengan mengambil pohon-pohon yang ada di taman. Dan ketika Allah beranjak menjejakkan kakinya, hendak ingin mencari Adam dan Hawa, dan Allah berkata, "Di manakah engkau Adam? Di manakah engkau Hawa?" Dan pada saat itu Adam dan Hawa menjadi takut. Kalau kita menemukan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai yang 10 saya katakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi." Jadi saudara, kebenaran firman ini sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Ketika umat Tuhan hidup di dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa, seringkali kita merasa takut untuk menghampiri tata Allah yang suci. Ada rasa di mana kita merasa ketidaklayakan kita menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang unik. Alkitab mengatakan bahwa Dia mencari orang yang hilang untuk ditarik kembali pulang. Makanya dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana menjadi sebuah kisah yang sungguh luar biasa, yang tercatat bagaimana kisah tentang anak yang bungsu dan anak yang sulung, tentang perumpamaan anak yang hilang. Sebenarnya ini menggambarkan saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika kita berusaha menjauh daripada Tuhan, maka penderitaan kesengsaraan akan menghantui dalam kehidupan kita. Dan ketika penderitaan kesengsaraan menghantui dalam kehidupan kita dan menimpa kehidupan kita, maka disitulah kita menyadari bahwa alangkah baiknya kita kembali kepada Tuhan. Dan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka tangan dan Bapak Ibu saudara yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, itulah sebabnya menarik. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang selalu mencari yang hilang. Dan Tuhan katakan bahwa yang hilang akan dicari, yang terluka akan berubah dan seterusnya. Selanjutnya saudara, ketika sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesusahan, penderitaan, kesengsaraan menimpa di dalam kehidupan manusia. Dan ini terbukti saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan pada saat itu dia bukan saja dihantui dengan rasa ketakutan untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia juga mengalami satu persoalan yang awal mulanya kehidupan mereka dapat menikmati segala sesuatu yang ada dalam taman itu. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, bagaimana Allah memberikan kutukan? Ini dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa dengan bersusah payah engkau harus mencari rezeki. Dan istrimu akan mengalami kesakitan ketika akan beranak. Ini merupakan bahwa dan manusia ketika jatuh dalam dosa, ada banyak hal-hal konsekuensi yang dialami dan terjadi dalam kehidupan. Bukan saja ketakutan untuk berjumpa dengan Allah, tetapi juga ada banyak penderitaan dan kesukaran-kesukaran yang menimpa dalam kehidupan. Walaupun Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, tidak selamanya kesukaran, kesengsaraan ataupun penderitaan merupakan bagian daripada ketika manusia hidup di dalam dosa.
Karena kadang-kala untuk memakai penderitaan, untuk memakai kesengsaraan, untuk melakukan ujian terhadap iman kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka ujian itu akan mendatangkan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Seperti halnya kemarin ketika puasa kita telah membahas tentang abad kepercayaan yang diuji. Tetapi ketika kita hidup di dalam keberdosaan, maka kesengsaraan, penderitaan itulah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan lambat laun, ketika terus kita masuk jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa, maka kebinasaan itulah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Demikian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini bagaimana firman Tuhan menunjukkan ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah diperbudak oleh dosa dan menjadi hamba dosa. Begitu kita telah menjadi hamba dosa, maka Roma 6 ayat 23 itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya pertobatan menjadi kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan dan pemulihan. Tidak ada cara lain untuk kita mengalami kebahagiaan dan pemulihan di dalam kehidupan kita selain kita hidup di dalam pertobatan. Atas ibu pertanyaannya, apa Tuhan juga? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di dalam pertobatan? Mereka sepertinya hidup di dalam kebahagiaan. Saudara, jangan disalah mengerti bahwa iblis juga bisa menawarkan kebahagiaan di dalam kehidupan umat manusia. Dan ini terbukti ketika Tuhan dicobai di padang gurun. Ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke padang gurun dan dia dibawa sebuah hubungan yang sangat tinggi, dan iblis menawarkan sebuah kebahagiaan yang dimana Tuhan tahu, iblis tahu apa yang dibutuhkan oleh umat manusia, yaitu kebahagiaan. Tetapi apa? Tuhan mengatakan apa? Enyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis bisa memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang diberikan oleh iblis selalu bersifat semu dan sementara, dan pada akhirnya akan menuju kepada satu kebinasaan. Berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kebahagiaan yang sejati, yang dimana itu akan membawa kepada kita kepada suatu kekekalan. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur dan berterima kasih. Dan Tuhan telah menawarkan ada dua jalan di tengah-tengah dunia ini. Ada yang lebar dan ada yang sempit. Dan mana yang akan kau pilih? Yang lebar adalah jalan kebahagiaan yang ditawarkan oleh iblis, yang dimana akan menuju kepada satu kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit, tidak semua orang mau mengikuti jalan yang sempit. Tapi pada akhirnya, jalan sempit itu yang akan membawa kebahagiaan yang sejati di dalam kekekalan bersama Allah. Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Semua manusia ingin memperoleh kebahagiaan dan mengalami pemulihan. Tapi sebelum manusia memperoleh kebahagiaan dan mengalami pemulihan, Tuhan ingin manusia hidup terlebih dahulu di dalam pertobatan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia ingin memperoleh kebahagiaan dan mengalami pemulihan. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan umat manusia kita adalah bagaimana manusia terlebih dahulu hidup di dalam pertobatan. Oleh sebab itu, pertemuan kita pada hari ini yang memberikan sebuah tema pertobatan adalah kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan dan pemulihan yang terkandung dalam kitab Yoel pasal 2
ayat 18 sampai 27. Senantiasa kiranya mendorong kita terus sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah untuk hidup di dalam pertobatan dari hari lepas hari. Saudara, menarik sekali ketika saya merenungkan keberadaan Tuhan, bagaimana Yoel ini memiliki api nama, memiliki api adalah Allah, itu adalah Tuhan. Yoel lahir di satu tempat yang bernama Betlehem dan meninggal juga di daerah yang sama, yaitu daerah Betlehem. Dan dia merupakan nabi-nabi kecil yang ada dalam perjanjian lama. Jadi ketika Yoel menyampaikan pesan Tuhan, gambaran kehidupan masyarakat pada zaman itu dalam keadaan penindasan dan kacau balau. Sehingga ketika Yoel melihat hal itu, bagaimana Yoel mendapatkan satu mandat dari Tuhan, bagaimana ada umat Tuhan, bangsa itu mengalami satu yang namanya pemulihan. Akan tetapi kemudian itu dapat dikerjakan ketika umat Tuhan hidup di dalam pertobatan, saudara. Nah, saudara, ini yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Tentunya saudara, pertobatan ini tidak serta-merta disampaikan oleh Nabi Yoel. Sebab tanpa adanya sebab akibat yang terjadi dan menimpa kehidupan bangsa pada zaman itu, seruan pertobatan tidak akan dikumandangkan oleh sang Nabi yang bernama Yoel. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, ada pertobatan berasal dari kata bahasa Yunani menggunakan kata metanoia yang artinya berubah pikiran atau berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, ketika seseorang bertobat, saudaraku, maka dia mengalami satu pembaruan di dalam pola pikirnya. Yang dulu manusia ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi ketika manusia itu mengalami pertobatan, pola pikirnya mengalami sebuah pembaruan. Bahkan tindakan-tindakannya pun mengalami sebuah pembaruan. Lalu ini yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Jadi sesederhana itu kata pertobatan. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang sadar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita masih menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya masih tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, itu pertanda bahwa kita sesungguhnya belum hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Pertobatan juga seringkali dikaitkan dengan baptisan. Pertobatan juga seringkali dikaitkan dengan baptisan. Dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, aku membaptiskanmu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi saudaraku, pertobatan itu selalu dikaitkan dengan baptisan. Walaupun pada dasarnya baptisan juga memiliki dua makna. Pertama, baptisan sebagai tanda pertobatan. Yang kedua, baptisan sebagai tanda deklarasi bahwa orang tersebut adalah merupakan warga kerajaan surga yang lain. Saudara, apa ini yang sangat dikasih dari kata itu? Dari kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptis, yang artinya tenggelamkan. Jadi ketika seseorang dibaptis tenggelamkan di dalam air, maka kehidupan lama dia dikuburkan masuk ke dalam air dan dia bangkit untuk mengenakan tubuh yang baru, manusia yang baru, pakaian yang baru. Sehingga ketika mereka mengenakan manusia yang baru, pakaian yang baru, dengan kata lain, dia direstart kembali kepada ciptaan yang semula, di mana menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Jadi ketika seseorang bertobat, bukan saja dia mengalami pembaharuan di dalam pikirannya, tetapi dia juga sudah menenggelamkan kehidupan manusia lama dia dan mengenakan kehidupan manusia yang baru dia.
sebuah manusia yang diciptakan Allah serupa dengan gambaran. Lantas timbul pertanyaan, bisa nggak ketika seseorang sudah mengalami sebuah pertobatan dalam fase perjalanannya mengalami satu kejatuhan di dalam dosa? Tentu saja bisa. Karena kita adalah manusia yang masih melekat kepada daging. Meskipun roh penurut, tetapi daging ini lemah. Tetapi kita bersyukur ketika kita jatuh dalam dosa, meskipun gambar dan rupa Allah itu mengalami sebuah kerusakan, tetapi ketika kita berbalik daripada tingkah laku kita yang jahat, maka Allah mengembalikan lagi rancangan manusia menjadi serupa dengan gambar. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pesan dari keseluruhan Nabi Yoel dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah pertobatan adalah kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan dan pemulihan. Saudara, dosa seringkali membuat umat Allah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dosa seringkali membuat umat Allah merasa ditinggalkan oleh Allah, dan Allah memalingkan mukanya karena Allah sedang berseteru dengan dosa-dosa kita. Dan hidup di dalam dosa adalah hidup di dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu, seringkali ketika kita menjalani aktivitas kehidupan kita, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa putus asa. Itu sebabkan karena dosa telah berakar dalam kehidupan kita. Karena tadi kita lihat bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hidup di dalam ketakutan. Tapi ketika hidup kita sedang hidup di dalam pertobatan, maka rasa cemas, rasa khawatir, rasa ketakutan itu tidak senantiasa bersarang di dalam kehidupan kita. Dan Allah akan selalu menggantikan rasa takut, rasa cemas itu dengan rasa keberanian untuk melewati segala sesuatunya. Saudara Bapak yang sangat kasih yang berkati oleh Tuhan. Jadi salah satu cara agar kehidupan saudara dan saya dapat mengecap janji Tuhan yang adalah melalui pertobatan. Jadi pertobatan itu membalikan hidup kita, mengubah hidup kita, dan pertobatan itulah yang membuat hidup kita akan menjadi bahagia. Saudara mau memiliki satu kehidupan yang bahagia? Hiduplah dalam Tuhan. Walaupun ketika kita hidup dalam pertobatan, kita harus mengejarkan kesejahteraan dengan tuntunan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus yang memampukan. Karena siapakah kita bisa menjaga hidup kesucian kita, bisa menjaga hidup kita untuk benar selalu di mata Tuhan, kalau tanpa pertolongan daripada kuasa Roh Kudus yang memampukan itu semua. Saudara, lantas jadi apa ya yang akan kita peroleh jika kita sungguh-sungguh bertobat dalam kebenaran firman yang kita renungkan pada hari ini? Yang pertama, janjinya akan kita peroleh ketika kita hidup di dalam pertobatan, yaitu mendapatkan perhatian Allah dan belas kasihan. Dikatakan dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-15 demikian. Tuhan menjadi cemburu karena tandanya dan Ia belas kasihan kepada umat. Saudara, menarik sekali dikatakan bahwa Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Ia belas kasihannya kepada umat. Meskipun Allah cemburu, bagaimana kita ini menggunakan kata cemburu? Biasanya kata cemburu ini digunakan kepada pasangan hidup. Jadi Allah sedang menggambarkan bahwa kita ini adalah kasihnya Allah, yang dimana Allah cemburu ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran, saudara. Ketika kita hidup di dalam berdosa, Allah cemburu. Sebagai mempelai laki-lakinya. Mengapa? Apa yang kurang yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Sehingga kita berpaling daripada Dia. Inilah gambaran yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Bagaimana Tuhan cemburu atas tanah ini. Akan tetapi Ia menaruh belas kasihan kepada umat. Meskipun awal mulanya Allah cemburu dan Allah ingin menghukum umat yang berbuat dosa, tetapi ketika umat itu berbalik daripada tingkah laku yang jahat dan hidup di dalam pertobatan,
maka selalu ada belas kasihan dinyatakan bagi kita. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Jadi dosa membuat Allah memalingkan wajahnya kepada kita. Seolah-olah dia tidak menyediakan telinganya untuk mendengar segala permohonan kita ketika permintaan kita disampaikan kepada Allah melalui doa kita. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, saya ayat yang kedua membuka kita di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Di sini dikatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi ketika manusia hidup di dalam dosa, ini yang membuat Allah memalingkan wajahnya. Yang tadi awal mulai Allah bertatapan dengan kita, tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, membuat Allah memalingkan wajahnya 180 derajat. Tetapi ketika kita hidup di dalam pertobatan, Allah kembali menghadapkan wajahnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa di dalam kitab Bilangan, Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih dan damai sejahtera. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati dari sini, ternyata hidup di dalam dosa membuat Allah memalingkan wajahnya kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup di dalam pertobatan, Allah akan menghadapkan wajahnya selalu kepada kita, dan Dia akan menaruh belas kasihan kepada kita. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan diberkati oleh kita, kata belas kasihan di sini menggunakan kata yahim, yang artinya perhatian yang penuh. Sehingga ketika saudara dan saya bertobat, mata Allah yang tertuju kepada kita dan memberikan perhatian yang penuh. Jadi Dia ingin tidak lagi memalingkan wajahnya, melainkan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Jadi kata belas kasihan dalam kitab Bilangan pasal yang kedua ini menggunakan kata yahimo, yang artinya perhatian yang penuh. Sehingga ketika saudara dan saya hidup di dalam pertobatan yang tadi awal mulanya Allah memalingkan wajahnya, tetapi Allah berbalik. Allah justru menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Hidup di dalam damai sejahtera Allah itu ada satu kehidupan yang sungguh luar biasa. Damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Salah satu orang memiliki damai sejahtera Allah adalah ketika dia diperhadapkan dengan situasi kondisi apapun, dia akan tetap tahan. Dan dia tidak akan terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada di luar sana. Itulah yang Allah mau. Bagaimana ketika umat Tuhan hidup dalam pertobatan, kita harus percaya bahwa kita tidak berjalan dengan sendirian. Allah tidak pernah membiarkan kita, tetapi Allah selalu bersama-sama dengan kita, dan Dia selalu memberikan kedamaian dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun. Yang kedua, apa yang kita peroleh jika kita sungguh-sungguh bertobat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini? Yaitu yang kedua, itu mengalami yang namanya pemulihan. Yoel pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-20. Yoel pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepada gandum anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan menjauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan tuanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anjingnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar.
Selanjutnya ayat 25 sampai yang ke 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidahan, belalang lompat, belalang lahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu. Dan telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu yang tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, bagaimana ketika kita hidup di dalam pertobatan, kita akan mengalami namanya sebuah pemulihan. Pemulihan yang Allah kerjakan begitu luar biasa terhadap bangsa tersebut. Bagaimana awal mulanya kehidupan mereka di dalam penindasan, berkat mereka yang mereka peroleh dalam kehidupan dimakan oleh belalang-belalang lahap, belalang-belalang pengiring. Jadi saudaraku, bukan berarti bahwa orang yang tidak hidup di dalam pertobatan dia tidak bisa menikmati namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang dapat, tetapi kebahagiaan itu cepat sekali diambil oleh belalang-belalang. Digambarkan di situ seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup di dalam pertobatan yang dulu hidup kita jauh dari kata berkat, tetapi ketika Tuhan memulihkan hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang sungguh. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur pasal 127 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion seperti orang bermimpi. Saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya, melalui hidup dalam pertobatan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Kita tidak pernah menyangka bagaimana berkat-berkat Tuhan senantiasa curah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya. Kata sesungguhnya menggunakan kata bahasa Yunani dengan sebuah kata hinere. Kata hinere ini memiliki sebuah arti secara harfiah. Lihatlah, buktikanlah, rasakanlah, aku akan memberikan engkau makan yang kenyang. Jadi kata hinere ini kata sesungguhnya menggunakan bahasa Yunani dengan memiliki sebuah arti yaitu hinere, yang memiliki arti yaitu buktikanlah, lihatlah, nyatakanlah bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat-berkatnya secara berlimpah dalam kehidupan umatnya yang bertobat. Saudara, sungguh luar biasa. Ketika saya mengutuk firman Tuhan pada ini, dan peristiwa tadi malam saya ditemani sama anak musuh saya kecil, Salomo. Ketika saya berdoa sama Tuhan, minta bantuan Roh Kudus, dan Salomo tiba-tiba memang nemenin saya hidup sampai jam 3 pagi ditemani. Dan saya bilang, Salomo menjadi pendeta juga kan? Jadi saudara itu luar biasa, saudara. Dan ketika saya fokus pada firman Tuhan, saya lihat ini Salomo, dia senyum-senyum. Dan saya merasa luar biasa. Jadi saudara, itulah keuntungan yang kita dapat ketika kita hidup dalam pertobatan. Bukan saja Tuhan akan menghadapkan wajahnya terhadap saudara dan saya, tetapi juga Tuhan ingin menyatakan kasihnya. Dan yang kata bahwa sesungguhnya pada kata hinere, buktikanlah, rasakanlah. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, saya akan buktikan, saya akan memperlihatkan bahwa aku adalah Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan. Dan tidak ada berkat-berkat yang dimana dicuri lagi oleh belalang lahap dalam kehidupan setiap umatnya yang hidup dalam pertobatan. Terus selanjutnya kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah hidup dalam pertobatan? Kalau tadi kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menghadapkan wajahnya,
Yang kedua, kita sudah melihat bagaimana ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Yang kedua, ketika kita hidup di dalam pertobatan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa. Ketika dua hal sudah digenapi dalam kehidupan kita, seperti halnya bagaimana Tuhan telah menghadapkan wajahnya, dan ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, maka langkah selanjutnya adalah ayat yang 26 sampai yang 27. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadinya, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatmu tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita harus ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga apa? Selalu ada rasa ucapan syukur mulai dari pujian dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini singkat dan menolong kita bagaimana caranya untuk memperoleh kebahagiaan dan merasakan pemulihan yang sejati. Yang pertama, dengan cara hidup dalam pertobatan. Jika kita hidup dalam pertobatan, maka yang dulu Allah memalingkan wajahnya terhadap kita, dan Allah beralih kembali pandangannya terhadap kita dan mencurahkan berkat dan sejahtera bagi kita. Dan yang kedua, selanjutnya, bagaimana Allah akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa untuk terus bersyukur dan memuji Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Hanya Dialah yang layak kita puji. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Saudara, ada banyak sekali orang-orang yang telah saya lihat ketika saya hidup di dalam kota metropolitan seperti di Jakarta, bahkan di dalam setiap bisnis dan usaha. Ada banyak yang mereka lakukan dengan hal-hal yang tidak berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Secara sekilas kita merasa ini kan? Secara sekilas kita merasa wah, enak sekali orang itu. Mereka hidup di dalam tempat tapi hidupnya sebenarnya bahagia sekali. Usaha bisnisnya lancar sekali. Tetapi saudara, itu kebahagiaan yang diberikan oleh iblis dengan menggunakan apa? Pemanis, dan lain sebagainya. Tetapi kita ini berbeda, saudara. Tuhan mau kita mengandalkan Dia dan membuktikan bahwa kekuasaan Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Sehingga cepat atau lambat pun kita akan mengalami namanya kebahagiaan dan berkat Tuhan. Saya tidak percaya bahwa banyak orang yang saat ini menantikan kebahagiaan dan mengharapkan pemulihan dalam kehidupan. Tapi Tuhan pada hari ini mengajak kita bahwa untuk memperoleh kedua hal itu kita harus hidup di dalam pertobatan. Saya undang main musik untuk datang ke depan. Kita akan mengakhiri khotbah pada hari ini. Kita akan pujian Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat kasih
kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari lepas hari Tuhan menjaga memelihara kita. Terbukti hari ini kita ada semua karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita di siang hari ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jemaat sepanjang minggu berjalan, sekaligus Ibu Rina membawa dalam doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman atas seluruh jemaat hadirin, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk pelayan hari ini, walaupun hanya 2 orang, tapi kita tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Tuhan terus memberkati dan memakai lebih lagi dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan. Ya Bapak Ibu, kalau ibadah kita sepanjang minggu berjalan, untuk sebentar sore akan ada ibadah pemuda. Ibadah sendiri akan kita lakukan jam 5 sore dan yang akan kita kunjungi adalah adik Kevin Minggu dengan alamat Rere Puncak. Yang akan melalui pujian adalah adik Ayu Sumedi dan firman akan dilayani oleh kakak Jeffrey Arif dan musik oleh kakak Aser. Jadi Bapak Ibu, untuk ibadah pemuda ini anak-anak dengan usia SMP ya, mungkin ada di sini ya, Bapak Kias ya, SMP ke atas ya, SD kelas 6.
SD kelas 6 ya. Tapi SMP. Jadi bagi adik-adik yang usia SMP ke atas bisa bergabung dalam ibadah pemuda. Jangan tinggal-tinggal di rumah karena supaya bisa kenal teman-teman yang ada di gereja. Baik Bapak Ibu, untuk nanti sore ibadah pemuda. Lalu hari Rabu jam 6 sore seperti biasa kita akan ibadah keluarga, dan keluarga yang kita kunjungi adalah keluarga dari Kakak Ike Kature dengan alamat RUI. Yang akan melayani ujian Bapak Jeffrey Aris, dan pelayan firman saya sendiri Ibu Rina Apalen. Hari Jumat kita akan berjumpa kembali di gereja jam 3 sore dalam doa dan puasa. Tetapi dalam doa dan puasa ini bagi Bapak Ibu yang hari Jumat misalnya tidak puasa pun tidak apa-apa. Jadi tidak terbatas bagi kita yang puasa. Bagi Bapak Ibu yang hari Jumat tidak puasa tapi ingin ikut doa, mari bersama-sama dengan kita jam 3 sore di gereja. Yang akan bertugas memimpin pujian dan penyembahan adalah Ibu Sumedi, dan firman akan dilayani oleh Bapak Julius Minggu. Ya, hari Minggu depan kita berjumpa kembali jam 9:30 pagi dalam ibadah raya. Tapi untuk minggu depan ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Yang akan melayani pujian adalah Ibu Ana Padua, firman oleh Bapak Pendeta Edison Rampalinggo, dan singers oleh Ibu Sumedi dan Ibu Yulis Minggu. Sementara musik, mudah-mudahan adik kita Aldo sudah sehat. Jadi kalau Aldo sudah sehat berarti minggu depan personilnya lengkap. Drum oleh Aldo, bass oleh adik Kevin, dan keyboard kami mungkin tetap ketersediaan kakak kekasih kalau masih bisa. Bukan hanya minggu depan dan seterusnya. Sebagai tradisi. Haleluya. Ya. Lalu Bapak Ibu, kita saya terbawa kacamata diri. Untuk penerima tamu, LCD di depan tetap Kakak Yusmedi stay di sini saya. Lalu penerima tamu, Abang Ari yang akan menerima tamu bersama-sama dengan Om Henry. Ibadah sekolah minggu depan, kelas balita dan pratama yang akan melayani adalah Kakak Yosias dan Adik Grace Manupapami. Lalu yang bagian kelas remaja yang akan melayani pujian adalah Adik Yesia Aris, doa persembahan adik-adik minggu, dan firman oleh Kakak Jeffrey Aris. Untuk latihan nanti akan diberi oleh DL. Dan yang terakhir Bapak Ibu, petugas cuci piring di hari ini adalah kaum wanita. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari Om Sumedi? Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa karena tanggal 18 besok kita sudah mendapatkan informasi bahwa gereja kita, persoalan yang dihadapi oleh gereja kita akan dibahas dalam sidang majelis pusat secara lengkap. Jadi kita tetap berdoa, Bapak Ibu tetap semangat dan sukacita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pertemuan kita tentang jemaat GPDS Kemuliaan Baru. Jadi keberadaan setelah mundurnya pelayanan Bapak Pendeta Adi Haryanto sebagai Gembala Jemaat GPDS Kemuliaan Baru kepada kita, maka Majelis Pusat hal ini tetap menetapkan Bapak Gembala Pendeta Adi Haryanto sebagai Gembala GPDS Kemuliaan, namun memiliki sendiri sesuai penjelasannya akan memiliki sendiri. Dan keberadaan kita belum tahu. Tadi malam saya dari jam 10 di Manokwari, jam 8 dari 22 menit bahwa dalam pangkat Gembala kita waktunya ditunda sedikit karena targetnya 400 Gembala, yang dapat belum ada 200 ya. Jadi nanti sampai tanggal 20 ya. Jadi kita telah berdoa, kita masih beda kemudian Manokwari Kampung Seribu tetap bersatu dalam iman, kebenaran, dan kasih dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita tetap bersatu dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan pada tempat ini.
Jadi yang kami sampaikan. Lalu kedua, kita berkumpul untuk pertama baptisan baptis kudus saudara kita Ari Asep dengan pasangannya. Dan ini juga bisa segera dibaptiskan dan nanti langsung pemberkatan ikan. Jadi dalam baptis langsung nanti hari berikutnya 1-2 hari pemberkatan ikan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama keluarga besar Jemaat GPDS Pemulihan Tuhan. Karena itu adalah semakin kita semua. Dari itu kita berharap minggu pertama bulan Juli itu sudah pemberkatan ikan. Jadi bulan Juli kita pemberkatan ikan dan diharapkan kita bisa segera baptis karena sementara ini masih kita dalam pendewasaan iman pemulihan agar bagaimana keduanya mengerti betul bagaimana memilih mengikut Tuhan Yesus sesuai dengan Alkitab ajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui Jemaat GPDS Pemulihan Tuhan. Kita oleh 2 kakak pengasuh atau bapak pembina Adi Yusias dengan Adi Sulawesi. Jadi itu terima kasih. Salam, selamat hari ini Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa bacaan yang harus kita doakan. Berarti pergumulan dari diri kita, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Mau itu perkara yang baik, perkara yang tidak baik, tapi kalau Tuhan yang campur tangan, maka pasti membawa kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian saya. Terlebih bagi diri kita. Sebelum kita berdoa, jadi kita akan pujian Allah yang akan melakukan segala perkara. Allah kuasa Dia ciptakan sedih siung
tempat ini lewat GPPS pemulihan ini Bapak. Bukan hanya kedua adik kekasih kami ini Bapak yang akan mengalami pertobatan memberikan diri dibaptis, tetapi akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan bawa, akan menerima pertobatan, akan memberikan diri dibaptis, tanda mereka menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ke depan menjelang Tuhan baptisan air dan juga pemberkatan ini, kami terus berdoa biarlah kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa tercurah atas kedua adik kekasih kami di bawah. Tuhan Yesus, hari ini juga kami berdoa bahwa pergumulan dari gereja kami. Sebagai manusia kami sudah melakukan segala cara, tetapi segala hal yang telah kami buat sia-sia adanya ketika Tuhan tidak campur tangan, ketika Tuhan tidak memberkati. Itu sebabnya bukan lagi persoalan ini menjadi masalah kami, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan mengasihi jemaat ini, Tuhan mengasihi tubuh Kristus, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan jemaat ini. Bapa di sorga, segala hal yang akan diputuskan, biarlah Tuhan berperkara. Segala pihak-pihak yang mungkin menentang apa yang menjadi rencana Tuhan atas gereja kami, bukan lagi kami yang menghadapi mereka, tetapi Tuhan yang akan berhadapan dengan setiap orang-orang yang berusaha untuk menghalangi rencana Tuhan atas gereja ini Bapak. Sebab gereja ini berdiri bukan karena satu dua orang, tetapi gereja ini berdiri karena Tuhan, karena kehendak Allah. Dan kami percaya kalau sampai dengan hari ini 23 tahun lamanya gereja kami boleh berdiri bukan karena kekuatan kami. Badai dan gelombang sudah kami lewati, pertolongan demi pertolongan sudah kami lihat, dan kami percaya di dalam nama Yesus untuk persoalan ini pun kasih Allah yang sama, pertolongan Allah yang sama tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Satu yang kami minta Tuhan Yesus, apapun yang akan kami terima, mungkin kami akan mendengarkan kabar yang tidak sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami percaya itulah keputusan Tuhan atas gereja kami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dengan kekuatan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekalipun keputusan itu tidak kami kehendaki, tetapi Tuhan akan terus ada di tempat ini. Hadirat Allah akan tetap ada di tempat ini. Api Tuhan akan terus menyala di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, label gereja ataupun label organisasi tidak akan pernah menghalangi Tuhan untuk memakai gereja kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya tempat ini akan membawa kemuliaan Tuhan, bukan hanya bagi Manokwari, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini hamba-Mu juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa jemaat-Mu yang datang dengan berbagai kepada pergumulan diri. Kami tidak tahu persoalan apa yang saat ini digumuli oleh setiap umat Tuhan. Apakah itu persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, pendidikan, masa depan, mencari pekerjaan, atau apa saja. Kami cuma membawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Dan pertolongan Tuhan Tuhan pada waktunya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang berputus asa. Beban-beban kehidupan kami kalau mungkin Tuhan belum menjawab, tapi kami percaya kekuatan yang baru. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, Dia akan
kami Tuhan, orang tua kami yang mungkin karena tugas pekerjaan mereka, pendidikan mereka, mungkin mereka tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka ada di kampung halaman. Dari tempat ini kami berdoa buat semua kekasih-kasih kami, biarlah kasih anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, perlindungan Allah senantiasa menyertai semua anak-anak kami, orang tua, saudara-saudara kami, suami istri kami dimanapun saja mereka berada di dalam nama Yesus. Tuhan terus bungkus kekasih-kekasih kami dengan kuasa darah Bapa, jauhkan dari segala macam kecelakaan mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Niat-niat orang jahat dan ilmu hitam dukun santet kami hancurkan tolongannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perlindungan Allah juga sempurna atas semua saudara-saudara dan kekasih-kekasih kami, anak-anak kami yang sementara menempuh pendidikan di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati mereka, berikan hikmat, kebenaran, kecerdasan, dan kami percaya semua anak-anak kami pasti akan mengalami keberhasilan di dalam pendidikan bahkan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini jemaat Tuhan boleh bersyukur Bapa kalau ada 2 anak Tuhan yang berulang tahun di hari ini. Adik kasih kami Anastasia Salsa Maria yang hari ini Tuhan boleh katakan usia hingga dia boleh genap 9 tahun, 19 tahun, dan juga anak kekasih kami Livia Yuliana Naomi Aris hari ini juga Tuhan Engkau menambahkan 1 tahun usia kepada anak ini sehingga dia boleh genap 2 tahun. Bapak kami sungguh mengucap syukur bahwasannya selama-lamanya kasih Tuhan buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan boleh menyatakan kebaikan bagi kedua anak Tuhan ini Bapak, bukan karena orang tuanya yang telah menjaga dia, tetapi 1 tahun usia Bapak, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah nyata kepada kedua anak kekasih kami ini Bapak. Itu sebabnya sebagai jemaat dan sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tetap berdoa kepada kedua anak Tuhan ini Bapak. Kami terus biar anugerah Allah, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kedua anak Tuhan ini dalam usia yang baru bahkan hidup mereka ke depan. Kami percaya kasih Allah, kebaikan Allah, perlindungan Tuhan yang sama akan senantiasa menyertai akan kedua anak Tuhan ini Bapak. Terima kasih Bapak, kesehatan, kekuatan, pertumbuhan yang baik kepada anak kekasih kami Livia, bahkan masa depan yang baik kepada anak kekasih kami Nasya Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menyiapkan segala sesuatu, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Setiap mara bahaya yang ada di depan kami, Tuhan tahu semuanya, dan Tuhan akan menghalalkan segala kecelakaan mara bahaya apapun yang akan menimpa kami. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa biarlah hari-hari ke depan dalam minggu-minggu yang akan datang, minggu berjalan, kami tetap berdoa sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, di dalam tugas pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan Yesus terus menyertai kami dan tetap memberkati kami dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa